aku lagi piket malam. Dan hari ini aku mau ngisi iniku dulu nih, bekal aku. Karena aku biasanya kalau piket malam itu senang sekali namanya nyemil. Jadi aku mau nyemil yang sehat-sehat. Nyemilnya itu di Siomay Collection yang ada di area Lombok Timur. Tempatnya itu pas di belakang BRI Cabang Selong. Nah, katanya sih somai Bandung ya, tapi emang sih nggak terlalu mirip dengan rasa somai Bandung karena aku pernah lama di Bandung dan sering makan somai di sana. Tapi so far so good, selama aku makan somai di sini tempat yang paling enak. Bagaimana menu-menu di sana? Kita lihat. Ikutin aku. Guys, somai aku sudah seperti ini. Nanti kita makan di kantor. Bagaimana reviewnya? Kita cari sambil nge-review sambil curcol. Oke, tunggu aku di kantor. Welcome back to my video. Hari ini aku lagi dinas malam dan ini sudah menunjukkan waktu di pukul jam 1 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang aku pernah bilang sama kalian, kalau untuk petugas rumah sakit, baik itu yang medis ataupun non medis, dia gak akan bisa tidur kalau malam karena kerjaan tuh banyak banget guys gitu. Nah, tadi sebelum berangkat kerja ke rumah sakit, aku beli siomay di belakang BRI. Siomay katanya sih jauh siomay Jakarta gitu ya, siomay Jakarta atau siomay Bandung aku lupa, nggak terlalu merhatiin. Asli luar deh pokoknya seperti itu. Mana dapat asli? Itu dah pokoknya. Sorry ke distract. Dan yang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Waktuku tuh cuman sekitaran 30 menit untuk segera bekerja kembali. Tapi aku pengen curhat-curhat, ngobrol-ngobrol sama kalian dulu tentang kita unboxing somai ini deh dulu. Oke, somai ini aku beli harganya kalau komplit itu harganya 14.000, itu udah sama telur. Kemudian udah dapet pare, kol, kentang, tahu. Tapi karena aku tuh agak milih orangnya, jadi aku cuman maunya itu pare sama si somai ini doang gitu guys. Jadi sebenarnya aku sering makan di sana guys, cuman belum pernah review seperti ini. Maunya sih kita berangkat. Enaknya sih kita makannya siang di sana ya guys, karena di sana ada es cendol, ada es lainnya, jadi agak santai di sana. Tapi karena aku pengen dan kebetulan lagi dinas malam, ya udah jadi sambung dinas malam aja. Oke, kita cobain ya guys parenya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi guyur-guyuran sambal dan bumbunya udah aku liatin ya di video awal. Bismillah. Parenya itu
nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pahit karena aku suka yang pahit-pahit juga sih, tapi nggak pahit kehidupan. Oke, aku cobain ini guys lah tuh. Ini siomainya siomai ikan ya, jadi bukan kayak somai, jadi tapi kayak bakso ikan diguyurin saus kacang gitu. Ini tadi aku pakai 2 sambelnya tapi kurang menurutku. Pare itu bagus buat kesehatan juga. Jangan juga jengkol. Ada kali ya somai jengkol. Nah, kerjaannya aku sebenarnya sampai banyak di sampingnya, nggak habis-habis. Tapi yang namanya kerjaan harus tetap dikerjakan. Kalau nggak mau dikerjakan, tidur. Ada petugas rumah sakit tuh, kalau udah dapat dinas malam 2 malam, dia bakal dapat libur 2 hari. Enaknya itu. Tadi kalau suara gitu tuh, kadang nggak bermaksud mencak pas makan, tapi nggak tahu sering keluar aja suara kayak gitu. Makanya ada aku dulu pernah di Bandung. Kalau dibandingkan sama rasa somai di Bandung jauh banget guys. Somai di Bandung itu gimana ya, teksturnya itu kasar, kemudian karena mungkin si ikannya itu nggak terlalu halus ya dibuat jadi somai, dan ada somainya itu sebenarnya kayak dimsum kalau di Bandung itu gitu. Tapi nggak tahu sih di tempat kalian kayak gimana. Yang jelas selama aku makan somai, belum ada kayak di Lombok ini, belum ada yang aku temuin somai yang kayak di Bandung. Jika kalian punya rekomendasi tempat makanan somai yang ada di Lombok, yuk cus komen di bawah ya. Apapun makanannya, tetap bersyukur. Karena nggak semua orang bisa makan kayak kita gitu kan. Aku kalau lagi makan kayak gini tuh suka kepikiran apa coba, hewan-hewan terlantar yang kesusahan nyari makan gitu. Tapi aku yakin sih yang namanya rezeki dari Tuhan, apapun jenis makhluknya pasti ada aja rezekinya gitu. Tapi kasihan aja gitu ngeliat hewan-hewan kadang yang suka ngais-ngais sampah, nyari-nyari makanan. Ya gitu deh. Aku kalau ngeliat kayak gitu tuh pasti berusaha nyari orang yang jualan makanan bagi gitu. Kasihan gitu. Mereka itu makhluk Tuhan sebenarnya sama kita, cuman derajatnya di bawah kita gitu. Jadi berbagi, mungkin kalau berbagi sama orang udah biasa ya, tapi kalau berbagi sama hewan itu jarang orang yang mau dan bisa. Mereka ngedeketin kita itu bukan untuk ngerecokin kita makan, tapi mereka bilang, ada aku yang belum makan, aku boleh minta sedikit nggak rezeki kalian? Apa salahnya sih kita cuma ngasih makan mereka gitu? Nggak usah dipukul, nggak usah diapa, cukup disuruh pergi baik-baik kalau emang nggak suka gitu. Miris deh pokoknya. Sebenarnya kalau kita bisa hidup berdampingan dengan baik ya, aku rasa nggak ada tuh yang namanya apa ya, penyakit. Menurutku sih ya, atau menurut yang lain. Ini nggak rusak. Aku belinya tadi kan jam 9 tuh, sampai jam segini masih enak.
karena mungkin ruanganku tuh dingin ya, kayak kulkas, jadi nahan. Oh ya guys, aku mau ngajakin kalian nih kalau belanja tuh usahain bawa wadah sendiri, supaya nggak terlalu banyak makan plastik. Emang sih kita tuh belum bisa sepenuhnya lepas dari plastik gitu. Aku aja di rumah walaupun sedang menggalakkan yang namanya zero waste atau less waste, mengurangi sampah plastik, suka hilap aja gitu kadang kebawa sampah plastik gitu. Tapi sebisanya kalau kalian, aku tuh di rumah sama ibuku ya, ibuku tuh udah mulai sadar. Jadi beliau tuh kalau lagi misalnya mau beli apa gitu, beli bakso, beli apa di luar, kayak ikan yang sudah matang gitu, beliau tuh lebih milih bawa wadah untuk bawanya, dan goodie bag untuk masukin si wadah ini gitu. Tapi kalau sekiranya susah Pak bawanya, ya mau nggak mau harus pakai plastik gitu. Dan juga usahakan kalau kalian makan di restoran itu jangan, misalnya kalau pesan jus atau apa, jangan pakai sedotan gitu. Jadi kalau bisa sih bawa wadah sendiri. Aku berusaha sekarang bawa wadah sendiri, seandainya kalau di tempat aku belanja itu masih menggunakan kayak gelas plastik, sedotan seperti itu. Ya intinya kita mulai dari hal-hal kecil aja gitu yang bisa kita lakukan untuk bumi kita gitu. Jadi kita nggak usah terlalu yang heboh banget ngajak orang untuk gitu gini, tapi dari diri kita sendiri belum ada perubahan untuk itu. Jadi menurut aku sih kalau kita mau berubah dari diri kita sendiri, dari kebiasaan kita sendiri dulu. Dan aku yakin kalau kita sudah mulai itu dari diri kita sendiri, orang pun bakal ngeliat, bakal ngikutin cara kita gitu. Karena aku yakin, aku makan dulu ya, sambil makan ya. Sesuatu yang baik itu akan berjalan seperti virus nantinya. Virus kebaikan tapi guys ya gitu. Terus di rumah itu sudah mulai yang namanya pilih sampah. Aku pun di rumah sedang seperti itu. Jadi yang sedang berusaha untuk mengurangi, walaupun belum sepenuhnya bisa lepas dari plastik gitu, tapi setidaknya mengurangi penggunaan plastik gitu guys. Dan juga makan yang sampai habis gitu, jangan sampai nyisa gitu. Kalau ngomongin soal sampah ya, nggak akan ada habisnya. Tapi yang pengen aku sharing ya itu tadi, kalau mau berubah dari diri kita dulu sebelum kita ngajak orang gitu. Sama halnya seperti bahagia kalau kita mau berusaha bahagiain orang, kita dulu yang harus bahagia gitu. Banyak orang bilang kalau mencintai diri sendiri itu adalah perbuatan yang egois. Enggak, menurut aku ya, pada saat kita mencintai diri kita sendiri, kita berusaha untuk belajar bagaimana nantinya untuk bisa membahagiakan orang lain. Seperti aku bilang, semua berasal dari diri kita sendiri guys. Jadi selama hal itu kira-kira tidak merugikan orang lain dan kalian anggap itu benar, lakukan. Buat diri kalian bahagia, gitu loh. Nah, aku nggak tahu ini kita ngomong apa sih, dari siomay, kemudian dari hewan, kemudian sampah, terus dari jadi mencintai diri sendiri. Aku tuh sering gitu guys, jadi ngomongnya itu kayak orang ngelantur, tapi aku berusaha untuk menyambung-nyambungkan gitu. Tuh, ikannya ini banyak. Itu banyak.
Kalau kalian guys, kalau boleh sharing nih, love yourself atau self love atau mencintai diri sendiri versi kalian itu seperti apa gitu. Kalau aku ya tadi, apa yang aku suka aku kerjakan. Tanpa mikirin orang itu akan suka apa tidak. Yang penting aku suka dulu gitu. Tapi tidak merugikan orang lain yang sekiranya sampai merusak mental orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan bisa merusak mental orang lain. Itu perlu ada apa istilahnya ya, alat stop supaya jangan diteruskan apa yang kita suka tapi bisa merusak orang lain. Itu lakukan aja apa yang kalian suka selama tidak istilahnya mengganggu atau merugikan orang lain. Ini mungkin lebih ke arah mukbang ya. Ini aku udah ngomong udah 13 menit. Dari sampah, dari apa dulu? Dari somai, sampah, apa? Pokoknya disambungin aja lah guys. Karena semua itu berada di circle kehidupan kita. Kalau kalian tanya aku, kayak ada yang tanya, aku tuh punya namanya Project Orang Baik, yaitu menghijaukan bumi dari rumah. Kegiatannya apa aja? Mudah banget sebenarnya guys. Kegiatan menghijaukan bumi dari rumah itu, kalian ya udah nanam apa aja, khususnya kayak sayuran, buah-buahan. Bagaimana supaya bumi itu bisa terlihat hijau dari rumah kalian dulu. Di samping itu, hasil dari apa yang kalian tanam itu bisa kalian konsumsi dan kalian masak sendiri, dan lebih sehat menurutku. Kalian tahu takaran rasa sesuai lidah kalian. Apakah kalian lagi diet micin? Kalau aku belum bisa diet micin. Bisa sih, sedang mulai juga gitu diet micin. Jadi aku tuh kan suka makan bawang merah. Apa-apa dicampurin bawang merah. Sebenarnya bawang merah itu adalah pengganti dari micin. Rasa gurih bisa didapatkan dari bawang merah gitu, atau gula. Tapi beda aja sih ya rasanya. Udah habis nih guys. Kapan-kapan aku bakal buat ngevlog lagi tentang semesta hijau. Ya, proyekku, aduh aku sampai lupa namanya. Proyekku itu semesta hijau, dimana semesta hijau itu kita mulai menghijaukan bumi dari rumah kita. Aku rasa udah banyak deh komunitas-komunitas pencinta lingkungan, kemudian orang-orang yang peduli tentang lingkungan. Tapi sekarang bagaimana dimulai dari diri kita dulu deh. Semua orang bisa menjadi inspirasi, inspirator, tapi kalau dikembalikan ke diri kita, kita itu sebenarnya inspirator sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang nggak akan kita tuh nggak akan bisa berubah kalau dari diri kita nggak ada keinginan berubah. Sebanyak apapun buku, sebanyak apapun artikel, sebanyak apapun orang yang memberikan kita motivasi, tapi kalau dari dalam diri kita nggak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik, nonsen gitu guys. Kalau kalian habis ya guys. Terus ada lagi yang bilang mungkin tapi aku punya masa lalu yang kelam kak. Hai guys, menurut kalian aja yang punya masa lalu kelam. Aku rasa
semua orang pernah punya masa lalu kelam, apapun judulnya itu, ya, apapun judulnya itu. Yang jelas intinya kalian punya hak untuk bahagia, untuk masa depan kalian. Yang jelas kalian ada keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Sebenarnya kalau aku ngomong kayak gini, anggap aja kita lagi sharing ya guys, bukan maksud menggurui gitu. Karena aku tuh bukan kapasitasnya untuk memberikan orang pelajaran ini enggak. Aku hanya memberikan inspirasi sebisa aku aja, sesuai dengan apa yang aku lihat, aku rasakan dan aku alami, seperti itu. Oke guys, sampai di situ dulu mungkin curcol aku karena makananku sudah habis. Dan aku segera bakal melanjutkan pekerjaan. Semoga video singkat ini bisa membuat kalian terinspirasi, begitu juga aku. Dan aku mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempat banyaknya salah dan dosa, cuy loh. Dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. So, jangan lupa pantengin terus video-video aku, dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah!